Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhir dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara kita Ta'lim Talk Muslim, di mana kita akan berbincang-bincang mengenai yang terjadi di seputar kita, insya Allah yang kita bahas yang sedang tren maupun keseharian yang terjadi. Pada malam hari ini telah hadir bersama kita narasumber kita, dan kita akan langsung berbincang-bincang terkait tema kita pada malam hari ini. Narasumber kita malam hari ini Ustadz Abu Faruk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Sudah lumayan Ustadz ya? Sudah sehat? Alhamdulillah ya, kemarin qadarullah ya. Ya. Ditimpa sedikit sakit gitu. Ya Ustadz, mudah-mudahan itu dengan doa semuanya alhamdulillah sudah sehat. Ini juga sebagai ini ya, sebagai penghapus dosa insyaallah. Amin insyaallah. Nah, setiap musibah yang menimpa seseorang itu, ini kata Nabi dalam hadis yang sahih, itu akan menjadi penghapus dosa. Amin. Wa hatta syaukah, ya kan? Yushakuha, sampai-sampai duri yang menusuk kita kalau kita sabar ya, ikhlas ya. Nah, ini juga akan menjadi sebab Allah mengampuni dosa seseorang. Ya. Dan juga, saya pernah dengar juga Ustaz, menjadi apa? Untuk meningkatkan derajatnya. Untuk meningkatkan juga ya. Ya. Nah, seperti apa kalau itu Ustaz ceritanya? Ya, ini ya kalau seandainya dosanya sudah diampuni, otomatis ya dia akan diangkat derajat karena kesabarannya itu. Tapi catatannya harus sabar Ustaz ya. Iya, harus dia sabar menerima ikhlas gitu ya. Jadi ketika kita sakit hanya mengeluh kepada Allah Ustaz. Iya. Makanya ulama mengatakan ya, Syekhul Islam Muhammad At-Taimimi rahimahullah taala, kunci bahagia itu ada 3 ya dalam kehidupan ini, kata beliau. Yang pertama, idza u'tiya syakara, kalau seandainya kita diberi nikmat kita bersyukur. Wa idza tuliya sabara, kalau seandainya diberi musibah, ujian, musibah gitu kan, kita bersabar. Wa idza atnaba astaghfar gitu. Kalau istighfar, kalau seandainya seseorang itu berdosa, bermaksiat, dia istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kalau 3 hal ini kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik itu. Amin. Kehidupan yang bahagia gitu. Ya, jadi kalau dunia dan jadi akhirat. Ustaz, malam hari ini kita akan membahas temanya cadar Ustaz. Iya, ini sangat menarik ini ya. Karena kalau kita lihat dewasa ini ya, sangat banyak di media sosial itu dibahas ini ya. Makanya kita salah satu dari tema acara kita tuh yang taklim itu kan membahas yang sedang tren terjadi maupun yang terjadi di seputar masyarakat. Kemudian kita akan tarik dari sisi syar'inya seperti apa, dari agama Islamnya dari seperti apa, dan nanti ada dalil-dalil yang menunjang sehingga bisa kita jadikan pedoman untuk kehidupan kita. Nah Ustaz, kalau definisi cadar itu sendiri seperti apa Ustaz? Iya, cadar itu sebenarnya bahasa Indonesia ya. Iya. Karena kalau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah niqab. Iya. Kemudian ada juga yang seperti cadar atau niqab ini, namun dia menutupi semuanya gitu ya. Namun pada rongga mata itu cuman ditutupi oleh kain yang tipis. Yang lebih tipis, Iya, istilah bahasa Indonesia ini kan purdah ya. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya burqa gitu ya. Iya. Seperti itu. Dan kita akan bahas ya, apa definisi cadar atau niqab ini, baik dalam tinjauan bahasa ataupun istilah para ulama gitu ya. Jadi ya secara bahasa niqab ini kata Syekh Al-Azhar ya, Syekh Al-Azhari ya. Beliau adalah salah seorang ulama bahasa. Dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, kata beliau yang dimaksud dengan cadar atau niqab itu secara bahasa adalah huwa ghita'un, dia adalah penutup, tasturu bihil mar'atu wajhaha wa taftahu li ainiha biqadri ma tanduru minhu. Ya, cadar itu adalah tutupan atau penutup yang digunakan oleh perempuan untuk menutup wajahnya, dan wataftahu li ainaiha ya, dan dia menampakkan kedua matanya, biqadri ma tanduru minhu ya, seukuran sehingga dia bisa melihat dengan celah yang dibuka itu. Itu namanya cadar ya. Dan kalau seandainya ya
cadar itu ditarik ya Hmm. sampai ke ujung hidung ini, dia jadi dibuka lebar gitu ya. Nah, ini bukan niqab lagi. Bukan cadar lagi. Ya, ini namanya, kata beliau ya, idza adnatil mar'atu niqabah ila ainiha fatilkal waswasah ya. Kalau seandainya cadar itu didekatkan ke matanya, agak diginikan ya. Ya. Nah, itu namanya dalam istilah bahasa Arabnya waswasah ya. Fa idza anzalat huduna dzalika ilal mahjiri, kalau seandainya diturunkan lagi ya, sampai ke sekitar matanya seperti ini ya. Ya, lebih lebar lagi. Ini kan Tadi ini itu awal dilebarkan ya, lebih lagi. lebar lagi. Nah, ini istilah dalam bahasa Arabnya adalah niqab. Itu yang niqab itu. Kalau seandainya dikit aja ya, itu istilahnya waswasah ya. Dan kalau agak dilebarkan ke sekitaran mata gitu, nah inilah yang cadar itu. Oh, itu cadar. Ya, tapi kalau diturunkan lagi, ini dan dalam bahasa Arab ya, apa namanya? Fa in kana ala tarfil anfi, kalau seandainya ditarik diturunkan lagi sampai ke ujung ini, kan ada juga sebenarnya akhwatnya. Ya. Nah, ini bukan cadar lagi ya. Itu namanya fahwal lifami, namanya alifam. Nah, seperti itu. Dan kalau seandainya kita lihat perkataan ulama yang lain dari istilah fikih ya, itu kan dari istilah bahasa Arab. Ya, kemudian secara istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Asy-Syaukani rahimahullah taala, beliau adalah seorang ulama yang berasal dari negeri Yaman. Jadi Syaukani ini adalah nisbah kepada daerah beliau atau kampungnya ya. Ya, nama daerahnya. Ya, dan beliau dikenal dengan nama yang dinisbatkan, yang disandarkan ke kampungnya, yaitu Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor ya. Maka kata beliau, wal intiqabu, ya intiqab atau jamak orang yang menggunakan niqab, yang menggunakan cadar ya. Ini adalah lubsu ghita'in lil wajhi, yaitu menggunakan atau memakai penutup bagi wajah. Fihi naqbani alal ainaihi tandurul mar'atu minhuma. Kemudian ada dua celah yang diletakkan di sekitar mata ya, yang di situ tempat melihat wanita. Ini kata beliau definisi cadar. Nah. Kemudian kalau niqab itu, kalau nunnya itu kan dikasrohkan ya, itu namanya niqab ya. Kalau difathahkan secara bahasa, kata beliau, ini bermakna al-khimarul ladzi yushaddu 'alal anfi aw tahtal mahajiri. Ya. Dia adalah al-khimar. Al-khimar itu adalah kain yang digunakan untuk menutupi kepala gitu ya. Ya, yang dikenal dengan istilah kita jilbab. Sebenarnya ada perbedaan antara khimar dengan jilbab ya. Yang jilbab itu ya kata Al-Imam Ibnu Katsir ya, ketika beliau mentafsirkan surah Al-Ahzab ayat yang ke-59 itu kan, surat perintah memakai hijab gitu ya. Maka yang dimaksud dengan jilbab ya kan, dalam ayat itu Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi, perintahkan kepada istri-istrimu ya kan, wa banatika, kemudian kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kemudian para wanita yang beriman ya kan, yudnina alaihin min jalabihinna, hendaknya mereka menurunkan jilbabnya. Jadi jilbab itu dalam bahasa Arab, kata Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, adalah ar-rida'u ya fauqar ra'si ya tasturu jami'al badan ya. Dia adalah selendang yang diikat di atas kepala, kemudian dia menutupi seluruh badan termasuk juga muka. Ya. Termasuk muka. Iya. Kemudian beliau membawakan perkataan Imam Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah ya. Jadi kata Imam Ibnu Abbas rahimahullahu taala,
amarallahu subhanahu wa ta'ala nisa'al mu'min idza kharajna min buyutihinna an yuqattina wujuhahunna wa yubdina ainan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita yang beriman idza kharajna min buyutihinna lihajatin, apabila wanita itu keluar rumah untuk memenuhi sebuah hajat keperluan, ya hendaknya mereka menutup wajah mereka dengan niqab ini, ya kan? Dan menggunakan satu dibuat satu lubang untuk melihat gitu, ya. Ini adalah dalil ya yang menunjukkan kepada kita tentang niqab ini. Jadi saya secara kesimpulannya ya, jadi niqab ini adalah kain ya yang digunakan untuk menutupi wajah gitu. Ya. Dan dia sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita. Jadi sepakat ulama 4 mazhab, ya seluruh ulama kaum muslimin ya, bahwasanya niqab itu adalah bagian dari syariat Islam, dan berbeda pendapat di antara para ulama tentang kewajibannya. Sebagian ulama menganggap dia wajib dan sebagian yang lain menganggap dia sunnah nanti. Nanti kan akan kita bahas ya pada pertanyaan yang selanjutnya untuk lebih panjangnya lagi. Nah, berarti kita masuk sekarang Ustaz, langsung aja berarti hukum cadar menurut para ulama berarti nah masing-masing tadi ada yang bilang wajib, nah ada yang bilang sunnah. Silakan Ustaz. Jadi para ulama imam mazhab yang 4 itu, sebagian mereka ada yang mengatakan wajib dan ada sebagian mengatakan yang sunnah ya. Namun mereka semuanya sepakat bahwasanya cadar itu adalah bagian dari syariat Islam. Mereka sepakat cadar itu adalah disunahkan memakainya. Ya. Di antara ulama yang menganggap wajib itu adalah ya Asy-Syafi'iyah, kemudian wal Hanabilah, yaitu pengikutnya mazhab Syafi'i. Ini al-qaulul mu'tamad ya. Perkataan yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, wajah itu adalah bagian daripada aurat gitu. Namun aurat bukan aurat secara hakiki, namun dia aurat nisbi gitu ya. Binisbati ilan nadori ilaiha ya, tergantung dengan orang laki-laki melihatnya. Jadi seperti ini ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada aurat itu yang memang aurat dia secara zatnya gitu. Seperti apa? Kalau ya kan, seperti kalau wanita ya tangannya gitu kan, ya rambutnya gitu. Ya, kemudian ada pula dia itu aurat ya karena dilihat gitu. Jadi kalau seandainya dia nggak dilihat, nggak ada laki-laki ya nggak apa-apa dia membukanya gitu. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i gitu. Dan dalil mereka cukup banyak ya. Kalau seandainya kita lihat dalilnya mereka itu ya banyak sekali ya. Di antaranya ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab yang kita bacakan tadi ayat yang ke-59 itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi katakan, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, para wanita yang beriman ya kan, hendaknya mereka menjulurkan jilbab mereka, ya kan? Wa qad qarrara aktsarul mufassirina anna ma'nal ayah, dan telah menetapkan ya mayoritas ahli tafsir bahwa sesungguhnya mana ayat di atas surah Al-Ahzab ayat 59 itu al-amru bitaghtiyatil wajhi, perintah untuk menutup wajah. Karena Allah mengatakan yudnina ya alaihinna min jalabihinna, hendaknya mereka mengulurkan jilbab, dan jilbab itu fungsinya menutup wajah gitu. Ya kan, menutup wajah dan seluruh tubuh gitu. Nah, ini dalil ulama yang mengatakan wajib. Sekarang apa dalil ulama yang mengatakan sunnah gitu ya? Mereka berdalilkan juga dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada nisaul mukminin, kepada wanita-wanita yang beriman, kullil mu'minina yaghudduna min absarihinna wa yahfazna min
furujihinna, ya kan? Katakanlah kepada wanita yang beriman itu hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, kemudian menjaga kemaluan mereka. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk tidak menampakkan perhiasan mereka, ya kan? Illa ma zahara minha, kecuali sesuatu yang biasa tampak. Nah, yang biasa tampak inilah yang menjadi perdebatan di antara ulama, gitu kan? Sebagian ulama mengatakan yang biasa tampak itu adalah gelang tangan dan gelang kaki. Selainnya harus ditutup. Tapi Imam Ibnu Abbas ya berpendapat, ya, beliau mengatakan yang biasa tampak dari wanita itulah al-wajhu wal kafaiha, ya. Wajuha wa kafaiha, kan? Adalah wajah dan kedua telapak tangan si perempuan itu yang biasa tampak. Di sini letak perbedaannya, gitu. Ya, sehingga para ulama berbeda pendapat, dan dalam hal ini adalah perbedaan ini adalah perbedaan yang muktabar namanya. Artinya kita harus saling menghormati, gitu. Kalau ada ulama pendapat ulama yang mengatakan wajib, ya silakan. Mereka memiliki dalil juga, dan kalau seandainya ada yang mengatakan sunnah, silakan. Namun yang enggak ada mengatakan sesuatu tidak ada syariat. Nah, ini adalah keterlaluan, ya. Seolah mereka lebih pintar daripada ulama terdahulu, bahkan lebih pintar daripada ulama yang sahabat. Ya kan? Imam Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan ulama-ulama di kalangan sahabat yang lainnya, gitu. Wallahu taala alam. Berarti itu yang kita harus luruskan lagi, bahwa memang ternyata kan itu memang syariat. Nah, di sini Ustaz, maka ke pertanyaan berikutnya ini kan ada yang menganggap itu adalah tradisi. Jadi tradisi orang Arab. Nah, makanya akhirnya timbul tidak wajib, tidak sunnah. Jadi mereka menganggap tradisi, akhirnya silahkan boleh dipakai, boleh, enggak juga tidak apa-apa. Yang pertama kita harus tahu dulu apa definisi tradisi, ya. Karena yang namanya budaya itu kan hasil cipta, gitu ya. Sesuatu yang dilakukan terus menerus, ya, sehingga menjadi kebiasaan dan membudaya yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Dan kalau kita lihat apakah cadar ataupun jilbab adalah budaya Arab, ini salah, ya. Karena ternyata budaya Arab sebelum diturunkannya ayat hijab ini bahkan diceritakan dalam Sahih Muslim, ya, para wanita dan para laki-laki ketika tawaf, ya, di Ka'bah itu mereka bertelanjang. Ya, dan itu kemudian mereka tidak menutup aurat, gitu. Maka diturunkanlah oleh Allah di antaranya surah Al-Ahzab ayat 59 itu dalil perintah Allah supaya wanita-wanita yang beriman menyelisihi wanita-wanita jahiliyah. Sebagaimana ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, ini saya nukilkan, ya. Yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam tasliman, ya, an ya'muran nisa'al mu'minati khasatan azwajahu wa banatihi li syarafihinna bi an yudnina alaihinna min jalabihinna liyatamayyazna an simati nisa'il jahiliyah, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah, ya, Al-Ahzab ayat 59 ini, memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk tunduk dengan ayat Allah ini, dan untuk memerintahkan para wanita, orang-orang yang beriman, wanita-wanita yang beriman, ya, secara khusus istri-istri dan anak perempuan beliau, ya, untuk memuliakan wanita itu, ya kan, untuk kemuliaan mereka, gitu. Dan memerintahkan untuk mereka untuk mengulurkan jilbabnya, gitu. Apa fungsinya? Liyatamayyazna an simati nisa'il jahiliyah, ya, untuk menyelisihi berbeda dengan wanita-wanita jahiliyah. Karena wanita-wanita jahiliyah, ya, mereka tawaf, ini dalam Sahih Muslim, ya. Ya, mereka tawaf dalam keadaan tidak berbusana, gitu. Artinya bertelanjang, ini budaya mereka. Jahiliyah. Iya. Bahkan kita tahu semakin terbelakang pendidikan, ya kan, kemudian ilmu pengetahuan suatu kaum, dia mereka tidak akan melihat tentang apa nama itu, tentang urgensi menutup aurat ini. Bahkan di negeri kita, negeri Jambi ini, ya, coba lagi kita lihat suku anak dalam itu, maka payakannya sangat minim sekali. Dan ini menunjukkan juga keminiman ilmu dan pengetahuannya. Dan jangankan dia, ya, binatang aja, kenapa binatang itu tidak memakai pakaian, tidak menutup auratnya,
Ini menunjukkan akan kedangkalan ilmunya Tidak ada akal. dan ketidakadaan rasa malu dan akalnya gitu. Iya. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat salah sekali ya. Kalau seandainya dikatakan jilbab atau cadar itu dalam budaya Arab gitu. Ini tidak, ini syariat gitu. Syariat. Ya, maka tidak ada satupun ulama terdahulu nih ya, yang bukan ulama sekarang, karena ulama yang sekarang ya ini tidak bisa kita ambil perkataannya kecuali perkataannya mencocoki apa yang telah disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu ya. Karena sebaik-baik generasi itu Nabi mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, khairun nasi qarni ya, sebaik-baik manusia itu adalah pada abadku, artinya yang hidup di masa Nabi. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian tabi'in yang setelah generasi Nabi dan para sahabat. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian tabi'in generasi setelah sahabat gitu. Kemudian mereka orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat dengan baik gitu. Ya. Maka kalau seandainya kita lihat ya, tafsir-tafsir yang bisa dijadikan pedoman sekarang adalah ya tafsir namanya tafsir bil ma'thur ya. Artinya tafsir yang mengacu kepada tafsir ulama terdahulu. Dia mengedepankan tafsirnya Ibnu Abbas ya, Ibnu Mas'ud gitu ya. Ya karena mereka adalah orang-orang yang lebih paham tentang agama ini, lebih paham tentang Al-Qur'an gitu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, jadi gini Ustaz. Jadi kan kalau itu tadi kan pemahaman keliru. Nah, kalau seandainya orangnya sendiri Ustaz, orangnya sendiri yang menganggap bahwa cadar itu adalah bukan sebuah syariat, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Yang dia meyakini bahwa cadar itu adalah budaya, jadi boleh pakai, boleh enggak, atau anggaplah mungkin dengan enggak jilbab. Nah, itu dihukumi sebagai apa Ustaz? Sebelum kita menghukumi orangnya, kita lihat dulu kondisi orangnya seperti apa. Kalau dia orang jahil, diberitahu ya, dikasih tahu. Mungkin dia terkena pengaruh-pengaruh syubhat dari tokoh-tokoh yang memang pemahamannya keliru ya. Maka kita hilangkan syubhat itu, kita ajak dia ke pemahaman yang benar gitu. Kecuali orang-orang yang sudah memiliki ilmu gitu, dia paham bahasa Arab ya, kemudian juga alumni pondok, kemudian belajar ilmu agama, namun pemikirannya tetap seperti itu. Ini nauzubillah ya. Ini termasuk bagian dari mencemooh gitu. Ya, istihza'u biddin ya. Karena cadar adalah bagian dari agama. Jadi kalau dia menganggap seperti itu, berarti dia memperolok-olokkan agama, dan ulama sepakat semuanya ini ya. Ya termasuk yang membatalkan keislaman seseorang ya, itu adalah mengolok-olok suatu syariat dalam agama ini. Jangan cadar ya, kalau dia olok-olok apa nama itu sholat ya, kalau dia olok-olok salam ya. Ya ada juga orang sekarang salam itu dipermainkan. Diganti-ganti. Iya. Artinya ada unsur penghinaan. Ya. Bahkan ada unsur kebencian. Kalau seandainya unsur kebencian itu sudah menjadi sifat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Muhammad itu, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu celaka bagi mereka, dan Allah menyesatkan amalan mereka. Seperti itu kan. Apa sebabnya mereka itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dalam ayat yang selanjutnya, zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbatu a'malahum. Hal yang demikian itu disebabkan mereka benci ya terhadap apa yang Allah turunkan daripada syariatnya, sehingga kebencian mereka terhadap syariat itu fa ahbatu a'malahum, yang membuat Allah menghapus, membatalkan setiap amal yang mereka lakukan. Artinya ya ini termasuk pembatal amal gitu. Bencinya kita dengan suatu syariat Islam ini bisa menghapuskan pahala-pahala dari amalan yang kita lakukan. Maka enggak boleh seorang itu benci kepada cadar. Ya, orang itu benci kepada jenggot ya. Nah, ini adalah bagian dari syariat gitu. Ya. Dan itu adalah sifatnya bukan orang muslim gitu, orang kafir gitu. Tatkala mereka benci ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu ya. Hal yang demikian itu karena mereka itu benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya Allah Subhanahu wa taala membatalkan setiap amalan yang mereka lakukan. Artinya amal soleh yang mereka lakukan tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Fa ahbata a'malahum. Ya. Nah, kalau itu tadi pembatal amal Ustaz. Mungkinkah kalau seandainya
dia benar-benar menafikan bahwa itu bukan syariat, membuat dia jadi pembatal keislaman dia keluar. Itu dilihat lagi untuk memvonis itu ini gimana, Ustaz, butuh rincian ya. Yang pertama harus dihilangkan mawani'nya ya. Nah, namanya mawani takfir ya, penghalang-penghalang dia untuk dikafirkan. Ya. Apa saja penghalangnya? Yang pertama ya ketidaktahuan. Ya. Mungkin dia melakukan itu atas dasar kejahilan kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin dia ada takwil, tahu itu ada masuk syubhat dia. Ya, artinya kita harus iqamatul hujjah ya kepada dia. Kita harus menghilangkan syubhatnya dan menegakkan dalil ya. Kalau itu semua sudah kita lakukan, kemudian kita ajak dia untuk tobat gitu. Dia menolak ya udah ya. Ini bisa dia na'udzubillah min dzalik jatuh ya ke dalam kekufuran gitu. Kafir, iya. Karena di antara ulama ya memasukkan al-istihza'u bid-din itu ya. Seperti orang-orang munafik ya zaman dahulu, mereka juga mengolok-olok para sahabat, bahkan dikatakannya para sahabat itu adalah orang yang sangat cinta dunia, sangat buncit perutnya ya, akan tamak akan dunia ini. Kemudian para sahabat itu paling pendusta lisannya, paling penakut ketika berperang di jalan Allah ya. Maka turunlah firman Allah dalam surah At-Taubah itu kan. Orang-orang munafik yang mengatakan itu, ya kan, Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, jangan kaulah lagi mencari-cari uzur gitu ya, mencari-cari alasan gitu. Sungguh engkau telah kafir setelah sebelumnya engkau beriman. Gitu. Orang-orang munafik itu mengatakan ya kan, kami hanya bermain-main saja, kami hanya bersendah gurau aja. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya engkau bergurau-gurau, engkau bermain-main, engkau jadikan olo-oloan gitu kan? Maka mengolok-olok agama berdasarkan dalil ini ya, ini termasuk pembatal daripada keislaman. Namun ya, kita lihat orang yang melakukannya itu, karena tidak setiap orang yang melakukan pembatal keislaman langsung kita hukumi kafir, enggak gitu. Ya, ini perbedaan antara kita dengan khawarij. Karena kalau orang khawarij dia langsung kafir aja. Karena mereka gulu dalam bab ini kayak gitu ya. Kalau kita lihat orangnya, kalau orangnya bodoh, ya kan, atau orang yang tidak sengaja, atau saking dia marahnya gitu kan, terucap perkataan yang seolah-olah itu melecehkan agama, maka tidak bisa kita hukumi serta-merta seperti itu. Harus kita tinjau kalau dia muslim sebelumnya. Nah, memang mengeluarkan seorang dari Islam itu sebuah perkara yang sangat besar gitu. Kalau salah-salah kita bisa balik ke kita hukum kafir. Na'udzubillah. Iya. Nah, jadi gini Ustaz, tadi kan kita sudah sampaikan kalau seandainya ada kriteria sampai bisa dikatakan kafir, tapi dengan memenuhi kriteria tersebut. Nah, kalau seandainya ini Ustaz, ada yang menganggap bahwa cadar itu simbol dari radikalisme, nah itu masuk kategori yang seperti apa Ustaz? Iya, ini juga perkataan yang ada pelecehan gitu. Iya, masuk istihza itu. Itu masuk kategori. Namun biasanya pelakunya ini kalau saya lihat ya, orang-orang yang awam sekali ini. Ya, mereka terpengaruh oleh media ya. Padahal ada sebagian media itu yang memang misinya untuk menghancurkan Islam gitu. Dengan perang ideologi kan, dengan ghazwatul fikr, perang pemikiran gitu kan. Ya, maka orang yang seperti ini kita luruskan ya. Karena terorisme itu adalah ideologi ini. Maka tidak ada kaitannya dengan amalan ajaran tertentu. Ya. Dan kita mengamalkan itu kan ajaran agama kita. Dan kita mengamalkan itu atas dasar ilmu. Ya, istri kita pakai cadar, anak perempuan kita cadar, itu ada dalil dan perintahnya seperti dalil yang kita sebutkan tadi gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan itu ada simbol radikalisme ya. Ya, memang mungkin ada orang yang radikalisme ya. Pakai cadar, namun tidak bisa kita samaratakan setiap yang bercadar. Nah, ini adalah logika yang keliru gitu ya. Ya, orang awam pun kalau seandainya dia mau insaf ya, kalau seandainya dia mau jujur kemudian mau adil ya, akan menolaknya, ya kan? Nah, misalkan seperti ini, ada orang mencuri ya. Rupanya yang tertangkap ini orang Islam. Bisakah kita katakan berarti Islam ini pencuri ini? Berarti kita salahkan Islam ya? Jangan kita salahkan cadarnya gitu ya. Ya, namun kita salahkan ideologi, kemudian pemahaman orang yang
yang melakukan tindakan radikalisme ini. Jangan kita salahkan cadarnya gitu. Bahkan mantan Kapolri yang dulu kan telah mengatakan seperti yang saya katakan juga sebelum Pak Tito itu, saya sebenarnya Bapak Kapolri yang sebelum Bapak Tito, saya pernah lihat rekaman beliau yang kebetulan ditampilkan di Soro TV itu ya. Beliau tegas mengatakan radikalisme itu adalah paham. Ya tidak ada hubungan dengan jenggot, tidak ada hubungan dengan cingkrang ya. Iya. Maka simbol agama apapun tidak boleh kita kait-kaitkan gitu. Karena kalau memang kita mau fair gitu ya, setiap agama itu tidak ada yang secara nyata ya memerintahkan untuk membunuh gitu ya. Ya. Sekalipun dia agama kafir pun ya, kalau dalam konteks kitab suci yang mereka yakini itu nggak ada yang memerintahkan seperti itu ya, dengan simbol-simbol agama membunuh orang kan gitu. Ya, sekarang kalau kita lihat ya ada orang non muslim begitu kan. Contohnya orang Kristen gitu, dia membunuh orang di masjid waktu itu di Selandia Baru. Ya. Apakah kita katakan agama Kristen ini teroris, agama Kristen ini memerintahkan orang membunuh? Kan enggak. Itu yang salah bukan agamanya. Oknumnya. Ya, namun oknumnya. Begitu juga orang yang bercadar namun melakukan tindakan radikalisme. Yang salah oknumnya. Ideologi orang yang memakai cadar itu bukan cadar yang melekat pada dirinya kan gitu. Nah, kalau seandainya kita mau fair gitu. Kan orang kan sekarang enggak seolah-olah nampak orang yang melakukan tindakan radikalisme dia pakai cadar, kita orang-orang munafik itu senang sekali ya. Untuk mengolok-olokkan cadar itu. Nah, ini memang orang munafik itu memang mereka senantiasa mencari celah untuk mencela syariat Islam gitu. Nah, jadi pelakunya seperti hukumnya seperti apa ya? Seperti yang kita jelaskan tadi ya. Jadi kita lihat dulu yang mengatakannya siapa gitu. Kalau seandainya yang mengatakannya orang awam, orang jahil ya, maka harus diangkat kebodohannya, harus ada iqamatul hujjah ya. Kita harus menegakkan hujjah kepadanya. Namun kalau seandainya dia terkena pemikiran, maka pemikirannya itu yang harus kita bantah gitu, kita luruskan gitu. Maka kita tidak boleh langsung kita vonis dia sebagai orang yang murtad atau orang yang kafir gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah ini Ustaz, kan tadi sudah di sisi tadi cadar kan. Nah sekarang kalau seandainya kita sudah menetapkan bahwa kita anggap yang kita pahami bersama tadi cadar sudah pasti syariat. Artinya sudah tidak ada tawar-menawar lagi bahwa cadar adalah syariat. Tinggal masalahnya mau sunnah atau wajib gitu kan. Nah, gitu. Jadi tinggal nanti seperti tadi yang Ustaz sampaikan, kita saling menghormati keputusan. Kalau seandainya ada yang menganggap dia sunnah, ada di zona wajibkah atau di zona sunnahkah? Dia ada apa namanya, wijhatul dilalahnya ada. Sisi pendalilan dia pakai dalil juga gitu. Nah ini Ustaz, jadi kita cerita setelah wanita yang bercadar, ketika sholat itu bagaimana perlakuan sebenarnya Ustaz? Kalau sholat itu memakai cadar itu menurut jumhurul ulama ya hukumnya adalah makruh. Dan ini juga yang dipahami oleh sebagian besar ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i ya. Ini akan kita bacakan ya. Qala al-Khatib Asy-Syirbini, ini salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i ya. Wa yusalliya ar-rajulu mutalassiman wal mar'atu muntaqabbitan ya. Jadi seorang laki-laki ya, dia salat ya menggunakan sesuatu yang bisa menutup wajahnya, wal mar'atu, dan seorang wanita salat kemudian dia menggunakan niqab gitu ya, atau menggunakan cadar. Ini makna muntaqibatun ya, atau muntaqabitan ya. Dia menggunakan cadar gitu. Ay yukrahu dzalika ya. Jadi perbuatan yang seperti itu dimakruhkan ya. Makruh gitu. Wa nassan Nawawi fil Majmu', kemudian Imam An-Nawawi telah menuliskan nas di dalam kitabnya Majmu'u Syarhil Muhadzab, annahu karahatun ya, annaha karahatun tanzihiyatun la tamna'u sihhatas salati ya.
Jadi hukumnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hukum seorang wanita yang salat dengan memakai cadar, dia dalam keadaan muntaqibatun, ya, dalam keadaan menggunakan niqab, maka hukumnya adalah makruh, ya, tanzihiyah nih, makruh li tanzih gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan makruh li tanzih itu, ya, dia hukumnya adalah makruh lebih utama untuk ditinggalkan gitu. Nah ini ya, la tamna'u sihhata as-salati, dan tidak, ya, menghalangi sahnya sholat, artinya tidak menyebabkan sholatnya itu batal gitu. Jadi kalau seandainya ada wanita yang sholat pakai cadar itu nggak batal, ya. Nah ini ya ijma ya, ini di kalangan para ulama gitu ya. Ya. Nah ini Bang. Karena posisinya tadi makruh yang lebih dianjurkan untuk ditinggalkan, berarti artinya otomatis ketika dia sholat lepas cadar, namun yang lebih utama itu dilepas gitu. Karena yang namanya makruh kan kalau seandainya ditinggalkan dia dapat pahala. Lebih utama ditinggalkan. Dan para ulama, ini kata ulama yang lain, saya nukilkan juga ya. Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya, kata beliau, ajma'u ala anna 'ala al-mar'ati an takshifa wajhaha fi salati wal ihrami wa li anna satra al-wajhi yakhillu bimubasharatil musalli bil jabhati wal anfi wa yughatti al-fama wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am anhu wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu. Na'am. Fa in kana li hajatin ka huduri ajaniba fala karahata. Jadi kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, para ulama itu telah ijma, ya, telah sepakat, ya. Wanita itu harus membuka wajahnya ketika sholat dan ketika ihram, ketika memakai pakaian ihram, ketika melakukan haji atau umroh gitu ya. Ya, sebabnya apa? Di antara sebabnya, kalau wanita sholat pakai cadar, ya, maka ini akan menghalangi, ya, jidatnya untuk langsung menempel ke tempat dia sholat gitu. Kemudian juga akan menghalangi hidungnya. Padahal kan hidungnya harus tubuh yang terkena pada saat ada yang anggota tubuh yang anggota sujud yang tidak sempurna ditempel ke tempat sujud gitu. Kemudian cadar itu juga akan menutupi mulutnya. Padahal mulut ini juga bagian wajah yang harus ditempel ketika kita sujud. Namun kata beliau, kalau seandainya ada hajat kebutuhannya, seperti ada laki-laki yang asing, ya, laki-laki ajnabi, ya, laki-laki asing yang bukan mahramnya, maka fala karohata, pada kondisi yang seperti itu tidak ada kemakruhan. Bahkan bisa jadi wajib dia pakai cadar kalau seandainya akan menimbulkan fitnah gitu. Artinya laki-laki itu akan terpinah dengan kecantikan wanita yang sedang sholat ini. Ya. Para ulama seperti yang kita jelaskan tadi yang mengatakan cadar itu tidak wajib, ya. Namun mereka mengatakan bisa jadi cadar itu wajib bukan karena wajah itu aurat, enggak. Akan tetapi kalau seandainya bisa menimbulkan fitnah gitu. Mungkin wanita yang sholat ini adalah wanita yang sangat cantik, ya. Kemudian laki-laki yang lewat dekat dia sholat itu banyak akan terfitnah dengan kecantikannya. Maka pada saat yang seperti itu dia harus dan wajib menutup wajahnya, baik itu ketika sholat maupun ketika dia berihram gitu. Seperti itu. Dan wanita itu sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, salah satu fitnah yang terbesar bagi laki-laki gitu. Ma taraktu fitnatan, ya, hiya asyaddu ala rijali minan nisa, gitu. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang sangat besar pengaruhnya buat kaum laki-laki daripada fitnah wanita gitu. Maka betapa banyak, ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu yang na'udzubillah min zalik, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari fitnah ini. Ya, bahkan ada di antara mereka yang murtad karena fitnah wanita. Bahkan ada yang masuk Kristen, ya. Bahkan diceritakan dalam kisah yang sahih, ada seorang laki-laki di masa sahabat yang sangat bagus suaranya gitu, ya. Ketika dia mau azan, kan biasanya zaman dulu itu azannya tempatnya agak tinggi, ya, karena memang mikrofon belum ada.
Setiap kali dia naik begitu dia selalu melihat orang yang tinggal, ada suatu keluarga yang tinggal di dekat apa namanya itu masjid itu, memiliki seorang anak yang cantik ya, dan hatinya terkena jatuh cinta dia dengan wanita ini. Sehingga apa? Sehingga dia berniat untuk melamar wanita ini. Yang syarat wanita itu kamu harus aku mau agama. Iya, menjadi istrimu dengan syarat engkau tinggalkan agamamu dan engkau masuk agamaku. Nauzubillah, dengan sebab wanita itu dia murtad. Lebih dia cintai wanita ketimbang keimanannya kepada nauzubillah misalnya. Maka betul-betul lah ya. Shadaqa Rasulullah, ya betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan fitnah yang paling besar yang menimpa kaum laki adalah fitnah wanita. Maka kita harus memang berhati-hati, jangan kita anggap sepele. Karena gitu aja gitu kan. Nah, kan banyak orang yang menganggap sepele sekarang ya. Ya, masalah wanita ini. Padahal wanita itu adalah fitnah yang sangat besar bagi kaum laki-laki yang gitu. Ya, wallahu taala alam bissawab. Nah, jadi mungkin gini Ustaz, kita bisa nanti tarik kesimpulan kalau khusus yang tadi makruh yang apa tadi istilahnya makruh? Ya, litanzih. Nah, mungkin itu kita bisa kasih tempat, mungkin misalnya tempat sholatnya tertutup. Ya, kalau seandainya tempatnya tertutup, kemudian ada pembatas, tidak ada laki-laki yang asing, lewat, maka dia kembali yang lebih afdalnya, kembali dia kepada makruh itu. Ya, jadi hukum asalnya memakai cadar. Ketika sholat baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Hukum asalnya dia nggak boleh pakai cadar karena sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar ini akan menghalangi kesempurnaan menempelnya anggota sujudnya gitu. Makanya diperintahkan oleh Nabi untuk membuka penutup muka, termasuk laki-laki juga. Nah, termasuk kita yang sekarang kondisi pandemi yang terjadi. Kalau pakai masker. Iya, kalau pandemi hukum asalnya kita nggak boleh pakai masker. Kan? Apa nama makruh pakai masker? Gitu. Menghalangi anggota sujud kan? Namun karena darurat seperti itu, karena uzur syar'i seperti itu, ini akan bisa menimbulkan penyebaran virus itu. Maka dianjurkanlah oleh para ulama, kemudian berdasarkan arahan dari tim medis orang yang ahli kesehatan di bidangnya ya, memakai itu masker itu. Ini dalam keadaan darurat gitu. Ya. Karena dalam kaidah yang sama-sama kita telah mengetahuinya, kondisi darurat itu terkadang bisa merubah suatu hukum yang asalnya tidak dibolehkan menjadi diperbolehkan. Namun ada batasannya, sebatas kondisi darurat itu. Namun kalau seandainya kondisi itu telah nggak ada lagi, telah hilang, maka kembali ke hukum asalnya. Gitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah Ustaz, tadi cerita mengenai fitnah wanita tadi Ustaz. Jadi ada yang sebagian menganggap kalau kelihatan wajah malah sudah biasa. Nah sekarang kalau tertutup jadi semacam membuat penasaran. Nah ternyata katanya fitnah wanita bercadar malah lebih besar daripada wanita yang tidak bercadar. Nah, ini adalah bagi orang-orang yang hatinya telah sakit gitu. Jadi hatinya kalau seandainya sudah banyak melakukan maksiat, seolah maksiat itu tidak terasa lagi. Ini lebih bahaya lagi kalau seandainya kita itu dengan suatu kemaksiatan sudah nggak ada lagi hati kita mengingkarinya, sudah nggak ada lagi berdetik dalam hati. Nah, itu parah, dikhawatirkan hati kita mati gitu. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan maksiat itu kan, tidak ada lagi kita merasa bersalah. Dosa Kemudian dia malah terpindah dengan wanita itu kan setan aja, permainan setan aja itu. Karena setan tuh melihat ini udah biasa lihat maksiat wanita ini, udahlah untuk menyerumuskannya yang lebih besar dipindahkan dia dengan wanita bercadar gitu. Ini lebih parah gitu. Jadi kita harus introspeksi diri juga itu. Itu karena kita tidak menjaga mata itu. Sehingga apa? Sehingga Allah kunci mati hati kita sehingga kita terbiasa dengan maksiat, tidak mengingkarinya. Iya kan? Karena di antara ciri hati yang mati itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih itu la yunkiru munkaran. Tidak mengingkar lagi kemungkaran, udah biasa aja lah. Nampak orang minum keras biasa aja, nampak wanita buka aurat enggak ada jadi masalah lagi. Nauzubillah itu ya. Iya kan tuh. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran gitu. Tidak tahu lagi yang benar, dan tidak lagi mengingkari kemungkaran dan menganggap yang mungkar itu adalah benar dan yang benar itu adalah mungkar. Ini parah, ini tanda hati yang mati itu. Jadi kalau ada ikhwan yang mengatakan seperti itu, maka harus introspeksi di diri sebagaimana
ya wasiat daripada sahabat yang mulia, sahabat Nabi yang gagah perkasa, Umar bin Khattab ya. Wasiat beliau itu yang layak kalau saya bilang itu dicatat dengan tinta emas ya, ketika beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Hasibu anfusakum ya. Hitung-hitunglah diri kalian. Artinya ya introspeksi di diri kalian ya. Maksud apa yang telah kalian lakukan? Apa kebaikan yang telah kalian lakukan? Sebelum engkau nanti ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi memang kalau seandainya kita hari ini sudah senang biasa dengan maksiat, ini dipertanyakan betul-betul lagi. Ya, mungkin kita kurang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi seseorang mukmin itu kalau seandainya mereka berbuat dosa, mereka akan merasa luar biasa takutnya gitu. Bahkan disebutkan juga dalam hadis yang sahih, seorang mukmin itu kalau seandainya mereka berbuat dosa, faka'annama ya kan jalasa tahtal jabal, ya kan, seolah-olah dia itu sedang duduk di bawah gunung dan dia khawatir takut gunung itu akan menimpanya. Ya dia menganggap besar maksudnya. Wal fasik ya, berbeda dengan orang fasik, orang yang terbiasa dengan maksiat. Ya, ketika dia berbuat maksiat seolah-olah maksiat itu bagaikan zubab ya, bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya kemudian ditepunya, seolah nggak ada masalah apa-apa gitu. Biasa-biasa ya, saja. Seorang mukmin itu sangat khawatir ya Allah ya. Jangankan berbuat maksiat ya, orang yang kuat keimanan itu enggak sholat tahajud aja dia ya Allah ya. Dia merasa sangat rugi sekali ini ya. Tidak melakukan yang sunnah aja dia lalai yang sunnah, seolah-olah ada yang hilang dalam hidupnya. Sekarang kita kan enggak. Ya kan, kalau seandainya kita telat bisnis kita, enggak dapat peluang ini, kita merasa ya Allah rugi ya. Karena memang sebagian kita memang terkadang sudah diperbudak oleh dunia ini ya. Seolah dunia inilah yang membuat dia bahagia, seolah dia akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Subhanallah ya. Namun orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat ya, karena setiap detik yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apapun yang kita lakukan ya. Kalau bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, tentu kita tidak ada apa-apanya kelak ya. Jadi kita mohon sekali ampunan dari Allah, dan kita harus mengingatkan kembali dosa yang pernah kita lakukan, Bang. Jangan kita anggap remeh gitu, Bang. Ya, bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi dalam hadis yang sahih ini ya. Ya, Uqbah bin Amr namanya. Ya kan, Uqbah bin Amr ini pernah datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah? Apa sebab seorang itu diselamatkan oleh Allah kelak di akhirat?" Maka kata beliau, sebabnya adalah ya kan, amsik alaika lisanak. Tolong jaga lisanmu. Jangan engkau katakan perkataan kecuali engkau nanti memiliki jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita ucapkan kelak, yang kita ucapkan ini harus betul-betul kita pikirkan, karena setiap itu akan ditanya benar-benar enggak yang kita ucapkan ini. Ya kan? Kemudian Nabi juga mengatakan wal yasaka baituka, hendaknya engkau perluas rumahmu dalam berzikir kepada Allah, banyak baca Quran di dalamnya, kemudian banyak salat sunnah gitu kan. Wabki, kemudian yang ketiga ini yang sangat luar biasa nih, kata Nabi, wabki ala khati'atik, dan engkau harus banyak-banyak menangisi dosa yang kau lakukan. Artinya kita khawatirkan dosa itu, jangan kita anggap sepele gitu. Ya Allah, aku telah melakukan ini. Terkadang ada orang yang sangat dekat kepada Allah karena dosa yang dilakukan. Ya, karena dia menganggap dosa itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebesar biji bayam dosa yang kita lakukan itu akan Allah tanya gitu. Nah, dan sekarang kita mungkin setiap hari berdosa, nggak lepas kita dengan namanya dosa dan kesalahan itu. Mulai dari Iya. Nah, subhanallah. Jadi itu sangat nasihat yang luar biasa dari Nabi ya. Kita harus senantiasa mengingat dan menangisi dosa yang kita lakukan. Karena setiap air mata yang kita tangisi karena mengingat dosa itu kan karena Allah, ini insya Allah dalam hadis yang sahih yang lainnya Nabi mengatakan ini sebagai pemadam api neraka yang akan memakan kita, yang akan membakar kita kelak di akhirat. Itu luar. Orang sekarang kan banyak nangis, kita kehilangan uang nangis. Iya, karena masalah dunia nangis, diputus pacar, ada anak muda yang nangis. Subhanallah. Ya, seharusnya kita menangis karena dosa yang kita lakukan. Ya, kenapa ya Allah ya? Ya Allah ya. Dengan kita tidak berputus asa tentunya gitu. Dan ini akan mengandalkan diri kita kepada Allah gitu. Kita akan senantiasa ingat kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan itu ya.
Wallahu taala bisa. Ini Ustaz terakhir sebagai pertanyaan penutup. Jadi kan di beberapa waktu yang lalu itu ada terjadi pelecehan terhadap wanita bercadar. Nah, dan ternyata kan akhirnya sampai diproses ke hukum lah, ke meja hijau. Nah, kalau pandangan Ustaz seperti apa? Artinya kan secara di pemerintahan kita, secara Indonesia, artinya sudah memuliakan. Kalau seandainya dianggap angin lalu atau mungkin dianggap bukan sesuatu yang terjadi cukup menggemparkan dan memberikan efek terhadap sisi agama, berarti kan akan dibiarkan. Nah, ini seperti apa? Jadi hukum positif yang sekarang di Indonesia dijalankan terkait pelecehan yang terjadi dari wanita yang bercadar itu di daerah Tangerang. Iya, saya pernah baca beberapa beritanya, tetapi endingnya endingnya masih proses Ustaz. Oh ya. Ternyata tidak damai, tapi akan diproses hukum. Jadi pelakunya akan dijerat dengan pasal tertentu. Iya, ini memang harus ada semacam itu ya. Sebagai efek jerah bagi pelakunya, sehingga orang-orang tidak gampang-gampang gitu ya untuk mengolok-olok sebuah agama gitu. Karena kalau seandainya kita bawakan ke hukum undang-undang kita ya, yang meyakini undang-undang 45 gitu kan. Iya. Padahal undang-undang kita kan menjamin seseorang untuk mengamalkan agamanya. Dan itu termasuk hak asasi manusia gitu kan. Dalam kalau nggak salah itu pasal 29 tuh ya. Ayat 1 itu kan agama. Negara menjamin gitu kan. Setiap warga negara Indonesia ini untuk menjalankan sesuai dengan apa yang dia yakini, dan kita yakini itu bagian dari agama. Dan ini termasuk pelanggaran HAM juga ini ya. Kalau seandainya orang-orang banyak yang menggembur-gemburkan HAM. Namun kan sekarang enggak. Seolah HAM itu dijadikan sebagai senjata alat untuk untuk menyerang satu belah pihak saja. Gitu. Seolah mereka ini mengadakan standar ganda terhadap HAM itu. Kalau seandainya akan menyinggung mereka, seandainya HAM itu tidak berpihak ke mereka abaikan di satu sisi kan. Kemudian kalau seandainya HAM itu bertolak belakang dan bisa mereka gunakan untuk alat untuk mereka lakukan untuk menghabisi orang yang tidak mereka sukai, ya kan? Dipakailah mereka memakai HAM itu, seolah-olah tidak ada keadilan, karena mereka memakai standar ganda seperti itu. Iya. Kalau seandainya mereka berargumentasi dengan HAM dengan undang-undang, secara hukum dunia pun, hukum negara pun, perilaku yang menghina, mengolok-olok cadar itu telah melanggar konstitusi negara juga, telah melanggar undang-undang secara kenegaraan kita ini. Dan pelakunya kan Muslim, bukan orang agama lain kan? Itulah, makanya itu yang sangat kita sayangkan gitu. Ya, seorang Muslim kok tega bilang ini, itu akibat kebodohan ya. Karena sekarang media pembodohan itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang pernah saya lihat juga ada sekelompok ormas Islam, sekedar nggak sebut dia ormasnya kan, yang mengklaim seolah diri mereka yang cinta NKRI, ya kan, nasionalisme ya. Seolah-olah mereka itu adalah musuh radikalisme. Namun yang bodohnya, yang sangat tidak masuk dengan logika seolah mereka mengatakan yang radikalisme itu adalah memakai cadar, sehingga diadekan di film itu mereka antara perempuan yang nggak bercadar dengan yang bercadar ini bertengkar yang seolah-olah cinta NKRI, yang membela tanah air mereka sedang memerangi bangsa yang mereka klaim radikal dengan cara apa? Dengan cara mengambil cadarnya seolah cadar ini sebagai simbol dari na'udzubillah ini adalah pembodohan publik ini Ini nggak tahu kita apa misi mereka di balik ini kan, seperti itu. Padahal kalau kita lihat mereka tidak ada taringnya tidak ada tajinya kalau mereka itu seekor ayam artinya nggak ada keberaniannya terhadap apa, terhadap orang-orang yang betul-betul ingin menghancurkan NKRI ini, seperti kaum separatis itu orang-orang yang akan memberontak kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kan jangankan memberontak kita demo aja haram kan, fatwa ulama kita demo aja haram. Kenapa mereka katakan kita yang radikalisme gitu? Kenapa orang-orang yang nyata ingin menghancurkan NKRI ini tidak terang-terangan dan tidak sering mereka hantam dengan label radikalisme. Seolah label radikalisme ini adalah untuk orang-orang yang
tidak mengikuti pemahaman liberal berseberangan dengan mereka. Iya, yang berseberangan dengan pemahaman mereka seperti itu. Nauzubillah. Sebenarnya mereka lah orang-orang yang akan merusak Pancasila, karena dalam Pancasila itu persatuan Indonesia ya. Mereka seolah-olah ingin membuat gap ya antara yang mengamalkan syariat ini dengan mereka yang tidak mengamalkan, dan mereka ingin menghancurkan antara umat Islam ini. Ini parah sekali ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Oke, baik Ustaz. Sampai kita di penghujung acara kita hari ini. Iya. Akhirnya bukti, brother dan sister dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita hari ini di program kita Taklim. Insya Allah semoga Allah mudahkan, kita akan tayang dalam sepekan mengudara 2 kali. Semoga Allah mudahkan. Kami juga mengajak Akhirnya bukti, brother dan sister dimanapun berada, ikut ambil bagian dalam tema program taklim ini, bisa memberikan masukan ataupun saran melalui media sosial kita. Juga kita mengajak ta'awun dalam kebaikan kita untuk berdonasi demi keberlangsungannya program-program yang ada di Jambi Mengaji. Kemudian kami juga mengajak kepada semua pihak untuk sama-sama kita berta'awun dalam kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan dapat kemudahan dan menjadi ladang amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Aufa dan narasumber kita hari ini serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.